Setelah kamu melihat situasi keluargamu, melihat situasi di rumahmu, atau juga melihat situasi di tetanggamu, teman-temanmu, keluarga mereka, mari kita sama-sama mendalami kitab suci. Kita membaca, merenungkannya, dan mengambil pesan apa dari kitab suci untuk keluarga kita masing-masing, pesan untuk adik-adikmu, pesan untuk kakak-kakakmu, pesan untuk bapak dan mamamu. Silakan buka Injil Markus bab 10 ayat 1 sampai 9. Injil Markus bab 10 ayat 1 sampai 9. Saya beri kesempatan pada adik-adik untuk boleh membacanya secara pribadi. Setelah membaca ini, mari kita dalami pesannya. Apa pesan Injil ini untuk kita sekalian, untuk adik-adik semua? Kita dalami ini, saya minta adik-adik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kamu pasti pintar, kamu pasti bisa jawab. Yang pertama, perikop yang kita baca tadi omong tentang apa? Perikop yang kita baca tadi omong tentang apa? Yang kedua, siapa saja yang disebut dalam perikop tadi? Siapa saja pelaku-pelakunya dalam perikop tadi? Yang ketiga, apa yang ditanyakan orang-orang Farisi kepada Yesus? Orang-orang Farisi datang kepada Yesus dan mereka tanya apa pada Yesus? Lalu, apa jawaban Yesus? Dan yang terakhir, apa pesan Injil ini untuk kita? Adik-adik yang terkasih, kamu pasti pernah dengar kata cerai atau perceraian. Dewasa ini banyak suami istri yang bercerai. Dewasa ini ada bapak mama yang tidak tinggal bersama lagi. Karena mereka bercerai, suami istri bercerai, maka anak-anak menjadi telantar hidupnya. Karena apa? Ada anak-anak yang lari tinggal dengan nenek, ada yang lari tinggal dengan opa atau oma, ada yang lari tinggal dengan om atau tantenya. Kehidupan iman mereka tidak diperhatikan. Bahkan kehidupan moral juga tidak diperhatikan. Maka dalam Injil yang kita baca tadi, adik-adik sekalian, Tuhan Yesus sangat tegas omong tentang ini. Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada perceraian di dalam kehidupan perkawinan. Tidak ada perceraian. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Karena apa? Perkawinan ini anugerah cuma-cuma dari Allah. Maka bapak mama harus hayati. Suami istri harus menghayatinya dalam hidup. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Adik-adik sekalian yang terkasih, suami istri atau bapak dan mama yang setia dalam cinta, mereka yang tetap ada bersama tinggal sejak perkawinan sampai sekarang ini, maka suami istri yang demikian itulah yang menciptakan generasi baru yang baik. Bapak mama yang demikian itulah yang menciptakan generasi baru yang baik. Karena itu adik-adik semua, hormati bapak mama. Mereka menciptakan kamu jadi generasi baru. Jadikanlah dirimu jadi berkat bagi keluarga, berkat bagi bapak mamamu, berkat bagi kakak adikmu.
Saya yakin kamu bisa. Adik-adik, kamu bisa. Kamu bisa jadi berkat bagi keluarga. Itu sobat Yesus yang luar biasa. Adik-adik yang terkasih, setelah kita merenungkan firman Tuhan, mendalami firman Tuhan, sekarang mari kita sama-sama menanggapi firman Tuhan. Sebagai tanggapan atas firman Tuhan ini, saya minta adik-adik semua, yang pertama, berdoa untuk Bapak Mama. Yang kedua, berdoalah untuk keluarga-keluarga yang sedang ada dalam masalah. Yang ketiga, berdoalah untuk teman-teman yang ditelantarkan oleh orang tuanya karena pergi merantau ataukah karena bercerai. Dan yang keempat, berdoalah untuk diri. Ini 4 wujud doa sebagai tanggapan kita terhadap firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, firman Tuhan yang kita renungkan, firman Tuhan yang kita dalami. Adik-adik yang terkasih, setelah kita tanggapi sabda Tuhan dengan berdoa dalam 4 wujud tadi, sekarang kita juga mau tanamkan niat kita sebagai sebuah aksi dalam minggu pertama ini. Yang pertama, saya minta adik-adik sekalian tanya bapak dan mamamu kapan tanggal perkawinan mereka, kapan tanggal kelahiran mereka. Tanya kakak-kakak dan adik-adikmu kapan tanggal kelahiran mereka. Sesudah itu, pada tanggal tersebut, berdoalah bagi mereka. Selanjutnya, adik-adik juga pasti tahu ada tetanggamu yang susah, ada teman-temanmu yang telantar. Baiklah kalau di rumah, bila ada beras, bila ada jagung muda, bagi kepada mereka juga. Bila ada sayur-sayuran, bagilah kepada mereka juga. Bila pakaianmu lebih, beri juga pada teman-teman yang susah. Dengan cara demikian adik-adik sekalian, adik-adik sudah menghayati bagaimana berpuasa. Adik-adik sudah sungguh sadar bahwa inilah makna puasa bagi adik-adik yang terkasih. Itulah aksi yang kita buat dalam minggu pertama Prapaskah ini. Mudah-mudahan Tuhan memberkati adik-adik sekalian. Mudah-mudahan niat baik ini terlaksana dalam minggu ini. Mari kita akhiri kegiatan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu bagi kami. Kami mohon dampingilah kami selalu, agar sungguh menjadi anak-anak yang tahu menghormati dan patuh setia kepada orang tua kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami anak-anak misioner, siap mewartakan cinta Yesus kepada semua orang yang susah dan yang menderita. Wujudkanlah
siap mewartakan cinta Yesus kepada semua orang yang susah